Martial Universe. Bab 129. Akhir pertunjukan. Wei Tong tewas. Melihat tubuh yang perlahan jatuh ke tanah itu, semua orang tahu jika pemimpin Sekte Baju Darah tersebut telah menemui ajalnya di duel arena. Ditambah lagi, orang yang membunuhnya adalah pemuda yang belum berumur 20 tahun. Di arena, Lindong akhirnya kembali santai. Rasa manis naik ke tenggorokannya, namun ditelan paksa oleh Lindong. Kekuatan Yuan dan tingkat menengah melampaui bayangan Lindong. Dia pikir tidak akan sulit menghadapi Wei Tong dengan kekuatan Yuan dan tingkat awal dan mental energi yang setara dengan simbol Master Segel 3. Namun, duel tersebut masih lumayan menegangkan. Kalau Yuan dan tingkat menengah sudah sesulit ini untuk dikalahkan, lalu seberapa menyusahkan Yuan dan tingkat akhir? Lindong mengunci bibir. Tatapannya beralih ke arah tribun. Di sana, terlihat ekspresi Yue San yang sangat jelek. Tangannya terkepal erat, menunjukkan jelas kemarahan dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia juga tak pernah menyangka Lindong bisa begitu dingin dan tajam melancarkan pukulan terakhirnya. Bagus, bagus. Di tribun, sorot mata Yue San sangat gelap. Dia menatap Lindong dengan sorot penuh dendam sembari mengucapkan dua kata itu. Suaranya terdapat niatan membunuh. Yue San kemudian melambaikan tangan dan berbalik pergi. Semua orang bisa tahu kalau pemimpin sekte dari komplotan Serigala Darah, serta orang terkenal di kota Yan itu sangat membenci fakta bahwa Lindong telah membunuh Wei Tong. Jika sosok tersebut sangat dendam, maka situasi akan berkembang menjadi pertumpahan darah. Memikirkannya, beberapa fraksi di tribun mau tak mau menatap iba pada Lindong. Kali ini pemuda itu telah membuat marah komplotan Serigala Darah. Tapi Lindong tetap tenang dan mengabaikan tatapan tersebut. Yue San sejak lama telah memperlakukan Lindong sebagai pengganggu. Tindakan seperti itu menurutnya wajar. Namun untuk Wei Tong, dia adalah orang yang harus dibunuh. Karena jika tidak, pria barbar tersebut pasti akan membalas dendam dengan seluruh kekuatannya. Sengaja membuat masalah adalah satu hal yang tidak akan Lindong lakukan. Bahkan jika dia harus membuat marah Yue San dan komplotan Serigala Darah, Lindong tetap harus melakukannya. Sementara Yue San meninggalkan tempat dengan aura membunuh, wasit pun muncul ke dalam arena. Dia mengamati luka Wei Tong beberapa saat sebelum menatap Lindong. Tatapannya terkejut, sembari berkata dalam hati, "Dingin sekali anak ini." Pukulan terakhir Lindong menciptakan lubang sebesar kepalan tangan di leher Wei Tong. Tak ada yang bisa menyelamatkan Wei Tong dari luka separah itu. Setelah meyakinkan bahwa Wei Tong telah tewas, para wasit mengumumkan dengan suara pelan. Pemenang duel ini adalah Lindong dari keluarga Lin. Pertarungan di duel arena menjadi salah satu topik paling sering dibicarakan di kota Yan. Hasil tak terduga tersebut telah membuat reputasi Lindong dan keluarga Lin tersebar di kota Yan. Banyak orang mulai melihat keluarga yang berasal dari kota Qingyang tersebut. Tak lama setelah duel maut selesai, seperti yang diduga banyak orang, Sekte Baju Darah menjadi kacau karena konflik internal. Walaupun komplotan Serigala Darah berusaha menahan konflik, Sekte Baju Darah masih tetap jatuh karena kecemasan para anggotanya. Tidak lama kemudian, Sekte Baju Darah menghilang, dan daerah kekuasaan mereka dibagi-bagi oleh fraksi lain. Komplotan Serigala Darah sangat marah dengan hasil tersebut, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain mengandalkan pengaruh sebagai salah satu dari 3 fraksi besar untuk merebut daerah kekuasaan. Namun, pada akhirnya, mereka masih tetap tidak bisa mengembalikan Sekte Baju Darah yang bubar. Dibandingkan dengan Sekte Baju Darah yang terpecah dan bubar, keluarga Lin memanfaatkan situasi. Saat ini mereka tidak hanya meminjam reputasi Lindong yang didapatkan dengan susah payah untuk menstabilkan fraksi di kota Yan, namun juga membangun relasi dengan salah satu dari 3 fraksi besar, Asosiasi Seribu Emas, serta ahli papan atas seperti Guru Besar Yan. Hingga saat ini, angin terus berpihak pada mereka. Namun, meskipun mereka mendapat angin segar, Lin Zentian dan yang lain tidak lupa diri, alih-alih kembali berpikir rasional. Mereka berusaha tetap rendah diri. Kota Yan tidak seperti kota Qingyang. Di sini terdapat banyak fraksi. Tanpa kekuatan cukup, angin segar dari reputasi besar ini bisa-bisa berbalik menyerang mereka. Walaupun kekuatan keluarga Lin yang sekarang dianggap cukup untuk membangun diri di kota Yan, mereka tetap saja seorang pendatang baru. Berhati-hati dan rendah diri adalah hal yang harus mereka lakukan.
Apalagi sejak mereka membuat mara fraksi besar seperti komplotan serigala darah karena menyelesaikan masalah dengan sekte baju darah. Tentu saja, meski mereka rendah diri, Lin Zentian dan yang lain pun diam-diam merekrut praktisi ahli cukup banyak. Sumber daya dan kekuatan manusia di kota Yan jauh melampaui kota Qingyang. Selama punya cukup uang, seorang ahli Yuan dan pun bisa direkrut. Berkenaan dengan uang, keluarga Lin cukup percaya diri. Dengan kontribusi rutin dari tambang batu yang Yuan, keluarga Lin berhasil merekrut nyaris 10 praktisi Heavenly Yuan hanya dalam setengah bulan. Untuk praktisi Earthly Yuan, mereka merekrut belasan orang. Kekuatan di tingkat ini tidak kalah dengan sekte baju darah sebelumnya. Dari sudut lain pun bisa dipandang lebih tinggi lagi. Biar bagaimanapun, keluarga Lin masih memiliki Lindong yang bisa membunuh Wei Tong. Dalam waktu setengah bulan juga, terjadi perubahan yang menggemparkan pada kekuatan keluarga Lin. Biarpun perubahan macam ini cukup membebani mereka secara finansial, tapi situasi sebelum ini menyadarkan mereka. Jika tanpa kekuatan yang cukup, mereka hanya bisa jadi beban orang lain. Jika keluarga Lin memiliki kekuatan sebesar ini sebelumnya, apakah Wei Tong masih berani menantang mereka? Jika Lindong tidak menggunakan taktik untuk mengulur waktu, apakah keluarga Lin masih bisa bertahan sekarang? Setelah mempelajari kesalahan di masa lalu, Lin Zentian dan lainnya akhirnya paham kalau kekuatan adalah faktor paling penting. Sebuah kastel berdiri di sebuah distrik di utara kota Yan. Di sana terdapat beberapa penjaga yang berdiri seperti batang di pintu masuk. Itu adalah kediaman baru keluarga Lin di kota Yan. Karena mereka sudah berencana memindahkan markas utama ke kota Yan, tempat seperti ini jelas penting. Maka dari itu, setelah menghabiskan banyak uang, nama kastel ini diubah menjadi Lin. Di bagian dalam kastel terdapat sebuah taman kecil yang terpencil. Itu adalah pondok pribadi Lindong. Posisinya di keluarga Lin menjadi sangat penting hingga menyaingi Lin Zentian. Sehingga, tak ada yang protes jika Lindong menerima perlakuan khusus. Bagaimanapun, jika bukan karena Lindong, keluarga Lin mungkin akan terus ditindas oleh keluarga Lei dan Xie yang kecil. Di taman rumput, Lindong duduk di atas balok batu dengan kedua mata terpejam. Di sekitarnya, Yuan Power dari Heaven dan Earth bergelombang dan mengombak sebelum berubah menjadi benang-benang Yuan Power yang masuk dengan cepat ke dalam tubuhnya. Setelah latihan rahasia selama setengah bulan, Lindong berhasil membuka 22 meridian Trisun Art. Kekuatan ilmu tersebut tidak lemah ketika digunakan, bahkan lebih kuat beberapa kali daripada King Yuan Art di masa lalu. Belum lama ini, Lindong juga memberikan Trisun Art pada Lin Zentian. Toh, King Yuan Art milik keluarga Lin sangat menyedihkan. Dengan status mereka saat ini, wajar jika mereka menggantinya. Tentu saja, Trisun Art yang Lindong berikan hanya bisa membuka 15 meridian. Dia tidak memberikan versi miliknya karena berhubungan dengan Stone Talisman misterius. Sejak dia diperingatkan oleh tikus kecil, dia selalu menyimpan rahasia ini dalam hati, tak berani membocorkan informasi. Setelah mengganti ilmu bela diri rahasia utama keluarga Lin dengan Trisun Art, Lindong pun diam-diam memberikan mutiara Yin yang pada ayahnya, Lin Xiao. Lin Xiao yang sekarang sudah ada di Heavenly Yuan tingkat akhir. Bakatnya pun jauh lebih superior dari Lin Ken dan Lin Mang. Lin Xiao jelas menjadi orang yang punya kesempatan paling tinggi naik ke Yuan Dan. Sehingga, mutiara Yin yang tersebut akan memberikan efek luar biasa jika digunakan oleh Lin Xiao. Fiuh. Latihan Lindong berlangsung selama 2 jam penuh. Setelah itu, dia membuka mata bersamaan dengan bola ki putih keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, dia mengulurkan kedua tangannya, dan tampak cahaya sedang berkedip di tengah telapak tangan. Dalam sekejap, cahaya tersebut berubah menjadi bola cahaya Yuan Power seukuran kepalan tangan. Cahaya keemasan terlihat samar di dalam bola cahaya itu. Permukaan bola cahaya tampak berkedip, gelombang Yuan Power yang mengintimidasi menyebar keluar dari dalam. Bola cahaya tersebut merupakan salah satu dari 3 bola matahari dari Trisun Art. Setelah mempelajarinya selama setengah bulan, Lindong berhasil membentuk 2 dari 3 bola matahari di dalam dantian. Meskipun dia tidak pernah mencoba kekuatan penuh itu sebelumnya, Lindong bisa mengira-ngira kekuatan maut dari benda tersebut. Jika dia berhasil memadatkan mereka sebelum pertarungan dengan Wei Tong,
mungkin Lindong bisa menang lebih mudah. Lindong menatap 2 dari 3 bola matahari. Saat dia merasakan gelombang tidak beraturan dari dalam, dia mengangguk puas. Lantas, hanya dengan menggerakkan tangan, mereka kembali ke dalam dantian. Selama setengah bulan ini, latihan Lindong tidak menjadi santai karena dia telah mengalahkan Wei Tong. Masalahnya kali ini adalah dia telah membuat marah komplotan serigala darah. Dengan sifat Yue San, dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Walaupun asosiasi 1000 emas tengah menahannya, dia pasti akan bergerak tanpa ragu-ragu jika memiliki kesempatan. Menghadapi tekanan seperti itu, jelas Lindong tidak bisa bersantai-santai. Dia bisa membunuh Wei Tong yang merupakan Yuan dan tingkat menengah, tapi dia tidak yakin bisa mengalahkan Yue San yang merupakan seorang Yuan dan tingkat akhir karena terdapat jarak yang sangat jauh antara kekuatan mereka. Hal itu semakin ditegaskan dengan kenyataan bahwa jumlah praktisi Yuan dan tingkat akhir di seluruh kota Yan tidak sampai 10 orang. Lindong memijit dahinya dan hanya mengkhawatirkan masalah tersebut di dalam hati, lantas bersiul. Sebelum siulannya berakhir, sebuah bayangan merah melesat cepat ke taman. Dalam sekejap mata, dia menerjang ke sisi Lindong. Aura yang dimilikinya bahkan sampai membuat Lindong menaikkan sebelah alis. Bayangan merah tersebut adalah api kecil yang dibawa dari kota Qingyang oleh Lin Zentian dan yang lain. Setelah berpisah selama beberapa bulan, tubuh api kecil tidak terlalu tumbuh besar. Tapi rambut di badannya tumbuh sangat merah, seolah akan memadat menjadi lapisan tameng kristal. Sebuah pemandangan yang sangat eksotis. Lin Zentian dan yang lain tidak tahu kenapa perubahan tersebut terjadi pada api kecil. Tapi mereka tahu jika harimau piton api normal tidak akan berubah dengan cara seperti itu. Ditambah lagi, yang membuat mereka sangat terkejut adalah ketika api kecil memasuki fase tidur panjang selama 1 bulan setelah Lindong pergi. Setelah dia bangun dari tidur panjang pun, Lin Zentian dan yang lain menyadari kekuatan api kecil telah berkembang pesat. Mereka memprediksi jika api kecil berani menantang praktisi Yuan dan tingkat awal sekarang. Lin Zentian dan yang lain tak bisa berkata-kata terhadap perubahan api kecil. Namun Lindong mengira jika itu semua berhubungan dengan kristal iblis yang dimakan oleh api kecil di goa tambang saat itu. Tuan Muda Lindong, Guru Besar Yan mengirim seseorang untuk memberitahu kami jika Anda diundang ke rumahnya. Ketika Lindong mengusap bulu merah api kecil sambil tersenyum, seorang pelayan perempuan tiba-tiba muncul di sekitar taman, lantas melapor dengan hormat. Oh, Lindong terkejut mendengar berita itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat undangan dari Guru Besar Yan. Karena dia sangat menghormati pria itu, dia langsung mengangguk mengiyakan.